Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ayah bunda dan solih-solihah, sebelumnya marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini dengan nikmat kesehatan, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ayah bunda solih-solihah, puasa Ramadan bukan penghalang untuk kita melakukan segala aktivitas. Justru dengan niat yang tulus dan perencanaan yang baik, ibadah puasa bisa menjadi penolong semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Disiplin dan mengendalikan diri yang diperoleh saat berpuasa dapat diterapkan dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas secara efisien. Lantas, mengapa puasa tidak menghambat aktivitas kita? Pertama, puasa melatih disiplin dan kontrol diri. Selama berpuasa, kita dituntut untuk menahan lapar dan haus. Disiplin ini terbawa ke dalam aktivitas yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi bisa lebih mengatur waktu, fokus pada pekerjaan, dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Ayah bunda dan solih-solihah, yang kedua, puasa menyehatkan tubuh dan pikiran dengan pola makan teratur saat sahur dan berbuka. Asupan nutrisi menjadi lebih terjaga. Hal ini berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan, sehingga kita tetap berenergi dan bisa bekerja ataupun beraktivitas secara optimal. Selain itu, puasa juga diyakini dapat meningkatkan kejernihan pikiran dan ketenangan batin, yang tentunya akan mendukung aktivitas yang akan kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, puasa menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian. Suasana Ramadan yang penuh kebersamaan dan kedermawanan bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih giat lagi. Ataupun untuk adik-adik yang soleha, belajarnya lebih rajin lagi. Dengan niat beribadah, kita akan merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan secara finansial ataupun menambah ilmu, tetapi juga kita akan mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Ayah bunda dan solih-solihah, dalam Al-Quran, Allah mengingatkan pada surat At-Taubah ayat 105, Allah mengingatkan pentingnya bekerja serta larangan untuk bermalas-malasan ketika beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaddana ila alimal ghaibi wasyahadati fayunabba'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayah bunda dan solih-solihah, pada sisi lain dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslimin bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun dengan bekerja yang kasar lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain. Hal ini berlaku
meskipun orang yang diminta memberi atau menolak permintaan tersebut. Sesungguhnya dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis tersebut Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini juga menganjurkan umat Islam untuk memakan hasil kerja keras sendiri, bukan hasil mencuri ataupun menipu. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dengan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, karena hal ini dianggap sebagai bentuk ibadah. Rasulullah Muhammad SAW sendiri memberikan contoh dengan berusaha dan bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan dirinya serta keluarganya. Ayah bunda dan sholih-sholihah, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan umatnya agar tidak hanya berdoa, namun semua juga melakukan usaha nyata dalam mencari rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang keras kerja sebagai salah satu cara untuk mencapai keberkahan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menekankan pentingnya usaha dan kerja keras, Islam juga menganjurkan agar setiap orang bekerja dengan cara yang halal. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu yang diperoleh haruslah melalui cara yang sah dan tidak melanggar aturan. Dalam Islam, kehalalan dalam mencari nafkah dianggap sebagai bagian penting dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghindari segala bentuk pekerjaan yang melibatkan penipuan seperti korupsi atau eksploitasi terhadap orang lain. Ayah bunda dan sholih-sholihah, dengan demikian puasa bukan alasan untuk menjadi tidak beraktivitas ataupun malas-malasan. Justru sebaliknya, puasa melatih setiap orang untuk bisa lebih disiplin dan mandiri dalam kehidupannya. Ayah bunda dan sholih-sholihah, masihkah kita bermalas-malasan ketika berpuasa? Yuk manfaatkan bulan Ramadan ini dengan berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.